Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita memasuki ibadah online, kita akan menerima berita gereja Sabtu 18 Juli 2020. Berita yang pertama, berita duka, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang di surga, Bapak Harno Sugito, Blok 5, Tambak pada hari Jumat 10 Juli 2020 dan sudah dimakamkan pada hari Sabtu 11 Juli 2020. Atas nama seluruh jemaat GKJ Karangdowo, majelis turut berduka cita dan turut mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan segera mendapat kekuatan, ketabahan, serta penghiburan dari Tuhan. Berita kedua, sikap gereja dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini diberitahukan kepada warga jemaat bahwa sikap gereja dalam masa pandemi saat ini adalah: 1. Ibadah masih diselenggarakan secara online di rumah masing-masing. 2. Mempersiapkan diri memasuki masa new normal dengan menyediakan alat pengukur suhu sejumlah 4 buah untuk masing-masing gereja 1 buah. 3. Diharapkan untuk setiap gereja bisa mempergunakan gedung gereja jika dimungkinkan sebagai ruang doa dengan tujuan dan harapan tetap terselenggaranya perawatan gedung gereja. 4. Penyelenggaraan ibadah pernikahan dilayankan dalam standar protokoler kesehatan COVID-19. 5. Pelayanan kedukaan diselenggarakan dengan menerapkan standar protokoler COVID-19. Sedangkan untuk baston penghiburan dilayani bagi keluarga yang berduka ditambah majelis tempat. Sampai saat ini belum boleh mengadakan acara dengan mengumpulkan massa. Berita gereja ketiga, nomor rekening GKJ Karangdowo. Diberitahukan bahwa bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan bisa melalui rekening BRI atas nama GKJ Karangdowo. Nomor rekening 38920910534. Demikian berita gereja. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki ibadah pada hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki kebaktian ini dengan penuh syukur dan sukacita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Saya persilahkan masing-masing pribadi untuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Sebelum memasuki ibadah pada hari ini, mari kita pujikan nama Tuhan dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah ini kita mengakui pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah kita karena kita telah diperkenankan untuk menerima kasih karunia. Untuk itu, masukilah kasih karunia dengan menjalani hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dosa kita telah diampuni, sehingga kekudusan akan selalu melingkupi kita dan kasih karunia Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan oleh kuasa darah-Mu. Kau selamatkan hidupku.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Yesus Tuhan Allah kami, sungguh kami bersyukur begitu besar cinta kasih yang Tuhan karuniakan di hidup kami, menyertai dan menyelimuti hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Allah yang selalu memulihkan, membawa kami dalam kebaikan-kebaikan. Kami mengakui ya Tuhan, kami kerap mengabaikan cinta kasih yang menyelimuti hidup kami, dan kami lebih memilih untuk menuruti apa yang menjadi keinginan kami. Ya Tuhan Allah kami, di ibadah ini kami mengakui, kami memohon ampun, kami menyesali ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk mengampuni, memulihkan, dan juga memperbarui hidup kami, agar cinta kasih Tuhanlah yang senantiasa menyelimuti, yang menjadi dasar di dalam kami menjalani hidup. Ya Tuhan Allah kami, di ibadah ini kami menyiapkan hati, kami menyiapkan hidup kami untuk menyambut sabda Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberikan sabda kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk menyambutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, dan kemudian dilanjutkan ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43, akan bersama-sama kita hayati dan kita renungkan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya,
Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita berelasi, hidup di sosial masyarakat, kita tentu pernah mendengar ada istilah sampah masyarakat. Dan juga ketika kita menjalani hidup berumah tangga, berkeluarga, juga kita mungkin pernah mendengar ada sebuah keluarga, orang tua yang mengatakan, ora popo, ilang doke siji. Penyebutan sampah masyarakat biasanya adalah ditujukan kepada orang yang dianggap jelek, yang dianggap tidak baik, yang dianggap akan merusak hidup kebersamaan mereka. Dan biasanya mereka yang disebut dengan sampah masyarakat ini akan disingkirkan, dikucilkan, ditolak keberadaan dan kehadirannya di tengah-tengah karena dianggap membawa ketidakbaikan atau kerusakan. Sedangkan istilah kelangan dok siji yang diucapkan oleh orang tua ini pun juga biasanya ditujukan kepada salah satu anggota rumah tangga atau keluarga yang dianggap membawa cemar nama keluarga karena perilakunya, karena tingkah laku dalam hidupnya. Akhirnya kemudian orang tua atau keluarga besarnya tidak mau lagi menerimanya karena hanya dianggap akan membawa ketidakbaikan. Lebih baik dihilangkan saja. Ini yang dua hal ini yang pernah saya jumpai dan saya dengar. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kembali. Apakah sikap-sikap itu dalam keberimanan kita, dalam iman Kristen, menyingkirkan mereka yang kita anggap tidak baik, mencemari, itu hal yang dibenarkan. Ini yang mari kita renungkan pada saat ini. Bacaan kita, Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Dan kemudian 36 ayat 43. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum.
tanaman ilalang dan tanaman gandum. Di ayat yang ke-24 sampai dengan 30 diceritakan di situ, ditaburlah benih yang baik. Tapi kemudian di waktu malam, si jahat datang menaburkan benih yang tidak baik. Keduanya tumbuh bersama. Dan kita juga melihat adegan yang menarik ketika pekerja-pekerja itu memberikan laporan dan bahkan menawarkan diri. Apakah perlu kami cabuti? Si tuan mengatakan tidak. Karena ketika kita mencabut ilalang, itu malah bisa merusak gandum dan juga membuat gandum tidak jadi dipanen. Perumpamaan ini menggambarkan kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di sini Allah ditampilkan sebagai Allah yang sabar. Biarlah mereka tumbuh bersamaan hingga pada saatnya nanti ketika sudah sampai di masa panen, disinilah akan mudah untuk dipilah. Diambil dulu ilalangnya dan kemudian dibakar, lalu kemudian tinggal gandumnya. Kita melihat di sini Allah yang dihadirkan, yang diperkenalkan kepada kita, Allah yang penuh kesabaran ketika Allah menanti benih yang ditaburkannya itu sampai pada masa dipanen. Dan kita melihat di sini bahwa Allah pun juga mengizinkan ilalang untuk ada di masa-masa gandum ini juga bertumbuh sampai waktu panen. Hal yang menarik untuk kita renungkan. Bukankah seringkali ketika kita melihat ada saudara kita yang melakukan kesalahan seperti yang saya sampaikan di atas tadi, dianggap sampah masyarakat atau kemudian juga ungkapan kelangan doksiji, segera pasti kita ingin menegur mereka. Karena kita merasa kita benar dan kita merasa kita ingin mengembalikan mereka. Tapi kita sadari bahwa seringkali kemudian teguran ini menjadi sebuah penghakiman. Bunda Teresia pernah mengatakan, jika kamu menghakimi orang lain, kamu tidak akan punya waktu untuk mengasihi mereka. Ini hal yang juga patut kita renungkan. Jika kamu menghakimi orang lain, sebenarnya kita telah kehilangan waktu untuk mengasihi orang. Sehingga akhirnya kita membenarkan istilah sampah masyarakat dibuang. Kita membenarkan ungkapan di sebuah keluarga kelangan doksiji, biarlah mereka pergi. Melalui bacaan ini Allah yang sabar, Allah mengajak mengingatkan kepada kita, tugas kita bukan menghakimi orang lain. Tugas kita adalah perhatikan hidup kita. Karena Allah menugasi memanggil kita untuk menghadirkan cinta kasih. Ini tugas kita. Tapi seringkali kita tergoda, kita melihat, memperhatikan, bahkan fokus hidup kita adalah melihat kesalahan orang lain. Sehingga ini yang terjadi. Kemudian kita merasa benar dan merasa punya hak untuk menghakimi orang lain. Merasa benar menegur dan menghakimi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini mengingatkan kepada kita, mari kita fokus dalam diri kita. Apakah kita kemudian membiarkan ketidakbaikan? Bukan begitu. Tugas kita adalah terus menghadirkan cinta kasih. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk menghadirkan cinta kasih. Godaan yang kita hadapi pasti akan ada dan banyak sekali. Di sepanjang kita hidup pasti ada tantangan dan penderitaan.
Dan sepanjang kita hidup pasti ada si jahat yang ingin selalu membatalkan agar kita tidak mengasihi, agar kita tidak mencintai, agar kita tidak mengampuni orang lain. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi si jahat selalu ingin menggagalkan kita untuk tidak mengasihi, untuk tidak mencintai, dan untuk tidak mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sadar melalui bacaan ini bahwa kita punya Allah. Allah yang penuh dengan kesabaran. Allah sendiri saja sabar melihat, memperhatikan umatnya. Dan yang menarik adalah Allah tetap memberikan benih yang baik. Jadi kita jangan ragu bahwa cinta kasih yang telah dianugerahkan Tuhan adalah sesuatu yang sangat sempurna. Jadi kalau kita terus menghidupi cinta kasih Tuhan, yakinlah bahwa cinta kasih yang diberikan Tuhan itu sudah sempurna. Benih yang ditabur oleh Tuhan itu adalah benih yang sempurna. Jadi cinta kasih Allah itu adalah cinta kasih yang sempurna. Dan kita bisa melihat pengorbanan Tuhan di dalam memilih jalan kasih. Kita bisa melihat banyak godaan dan bahkan tidak hanya sekedar godaan, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Kita melihat bahwa salib adalah kesetiaan dan kesediaan Tuhan untuk memilih jalan kasih, bukan jalan penghukuman, bukan jalan penghakiman. Kita bisa membayangkan ketika Allah berhenti mengasihi, ketika sedang teraniaya, lalu kemudian segera ingin menghakimi mereka, maka disitulah sebenarnya Allah tidak akan berhasil menghadirkan cinta kasih. Tapi kita bisa melihat ternyata Allah lebih memilih jalan cinta kasih dan memang itu berat. Terus mengasihi itu berat. Terus mencintai dan bahkan terus mengampuni itu berat. Tidak mudah. Oleh karena itu minggu ini kita diajak setia beriman. Di tengah tantangan dan penderitaan. Tugas kita adalah perhatikan diri kita. Apakah kita terus-menerus mampu mengasihi, mencintai dan mengampuni? Ketika kita melihat orang lain mungkin menurut kita salah, mari kita segera melihat diri kita. Apakah kita mampu mengasihi mereka terus-menerus? Apakah kita mampu mencintai mereka terus-menerus? Dan apakah kita mampu mengampuni mereka terus-menerus? Tuhan menghendaki jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk tidak mencintai, untuk tidak mengasihi, dan untuk tidak mengampuni. Tuhan menghendaki agar kita terus setia menghadirkan cinta kasih, keadilan, dan kebenaran. Dan mari kita melihat dan mengakui di sepanjang hidup kita pasti akan ada banyak tantangan. Si jahat akan terus hadir, mengganggu dan mencoba membatalkan usaha upaya kita untuk terus setia beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita fokus pada diri kita. Di situasi apapun, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk kita mengasihi, mengampuni, dan mencintai. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Cukup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk berdiri bersama dengan umat di segala abad dan tempat.
marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah kami, Allah yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sabda yang memperbarui hidup kami. Sabda yang menguatkan kami ketika kami hidup bersama-sama dengan banyak orang, dengan beragam model karakter, dengan segala kepelbagaian yang akan kami jumpai. Kami bersyukur berterima kasih untuk perumpamaan ilalang dan gandum. Kiranya kami dimampukan ketika kami meyakini bahwa kami adalah gandum. Kiranya kami terus tumbuh sebagai gandum hingga waktu panen nanti. Dan kami sadar bahwa di sepanjang pertumbuhan kami sebagai gandum, akan selalu ada ilalang yang juga melilit, mengecoh dan menyesatkan, bahkan menyamarkan. Kiranya kami selalu dimampukan terus setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan yang kami hadapi. Terus mampu untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan, hidup yang mengasihi, hidup yang mencintai, hidup yang mengampuni dan hidup yang memulihkan. Ya Tuhan Allah kami, berkati kami, pakailah kami umat-Mu di tempat ini. Kami mohonkan berkat untuk setiap rumah tangga, setiap keluarga. Tuhan berkati para orang tua, para bapak, para ibu. Tuhan berkati para simbah, para pensiunan dan juga anak-anak Tuhan. Di dalam tumbuh kembang mereka, kiranya mereka mendapat didikan yang benar dan juga berlandaskan cinta kasih Tuhan. Kiranya kelak mereka akan menjadi generasi yang melanjutkan cinta kasih Tuhan. Tuhan berkati satu persatu keberadaan kami di dalam berbagai hal yang tengah kami hadapi. Pergumulan-pergumulan hidup yang mungkin tidak mudah yang sedang dihadapi. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Begitu pula dengan permohonan-permohonan di setiap rumah tangga, di setiap keluarga, permohonan para orang tua. Tuhan kiranya juga berkenan untuk mendengar dan juga memberkati. Pada saat ini, di saat kami juga memulai sesuatu hal yang baru dalam adaptasi kami dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ketika kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Di dalam bekerja, di dalam bersekolah, di dalam berelasi, bahkan juga di dalam beribadah, kiranya kami mampu untuk terus menghadirkan cinta kasih Tuhan. Karena pasti juga kami mengakui akan ada banyak godaan yang membawa kami untuk kemudian mengadili, menghakimi orang lain, dan bahkan juga memusuhi dan menyingkirkan orang lain. Sehingga akhirnya kami kehilangan kesempatan untuk mengasihi, mencintai, mengampuni dan memulihkan. Ya Tuhan Allah kami, berkati gereja ini, Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati kami sekali lagi satu persatu dan bahkan pada saat ini dalam pemulihan kesehatan, dalam usia tua, Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengakui tidak mudah di situasi
ketika kami diperhadapkan dengan pandemi, kami terus harus menghadirkan cinta kasih Tuhan. Mampukanlah kami hadir sebagai gereja yang tidak kehilangan daya untuk terus bisa menghadirkan cinta kasih bagi kehidupan di sekitar kami. Kami juga mohonkan berkat untuk bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami, seluruh jajaran kabinet pemerintahan yang ada, baik dari presiden hingga sampai di tingkat desa, kepala desa dan juga para RT. Situasi yang tengah dihadapi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di bangsa-bangsa yang lain. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Upaya-upaya dari saudara-saudara kami di dalam memerangi, di dalam menghentikan penyebaran virus ini, dan juga bahkan dalam upaya-upayanya untuk menemukan vaksin. Kami memohon belas kasihan Tuhan, berkat Tuhan. Kami mohonkan berkat para medis, para relawan, kami semua tentunya masyarakat di Indonesia untuk juga bisa ambil bagian partisipasi kami di dalam kami menaati protokoler kesehatan, di dalam kami menerapkan dengan kebiasaan-kebiasaan baru untuk membawa perbaikan-perbaikan di saat seperti ini. Ya Tuhan Allah kami, berkati kami. Terlebih lagi kiranya kami selalu yakin bahwa Allah bersama dengan kami, melindungi kami, memampukan kami. Berkati kami ya Tuhan. Inilah doa syukur syafaat kami. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni dosa kami. Ya Tuhan kami ucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi waktu, kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Saudara-saudara, sesungguhnya kita ada sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya kita pantas untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 menuliskan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian Ku bawa korban syukur. Kudus
Mari kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengakui bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami masing-masing. Sebagian dari berkat-Mu itu kami persembahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Bapa, terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan. Agar persembahan ini dapat kami pakai untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan beri roh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam kami menghaturkan persembahan, terselip banyak dosa, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan menerima pengutusan dan berkat, mari kita pujikan pujian, kita harus membawa berita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, panggilan dalam hidup kita adalah setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Tuhan menganugerahkan kasih karunia di kehidupan kita. Kasih karunia yang memberdayakan, memulihkan dan mengampuni. Marilah kita terus berproses menjalani hidup dalam kesetiaan untuk menghidupi kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.